Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kembali lagi di channel saya Aulia Hasibuan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tugas perkembangan di tingkat SD. Sebelum kita membahas tugas perkembangan di tingkat SD, mari kita membahas fase perkembangan anak SD. Perkembangan berkaitan dengan kepribadian yang terintegrasi. Pada fase kanak-kanak tengah, anak memiliki kemampuan dasar berhitung, menulis, serta membaca. Fase perkembangan anak SD dapat dilihat dari beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek yang pertama fisik motorik, yang kedua kognisi, yang ketiga sosio-emosional, yang keempat bahasa, dan yang kelima moral keagamaan. Yang pertama fisik motorik. Pertumbuhan fisik anak pada usia SD ditandai dengan anak menjadi lebih tinggi, berat, dan kuat dibandingkan pada saat anak berada di PAUD atau TK. Hal ini tampak pada perubahan sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Anak lebih aktif dan kuat untuk melakukan kegiatan fisik seperti berlari, memanjat, melompat, berenang, dan kegiatan luar rumah lainnya. Kegiatan fisik ini dilakukan oleh anak dalam upaya melatih koordinasi motorik, kestabilan tubuh, maupun penyaluran energi yang tertumpuk. Yang kedua, kognisi. Aspek perkembangan kognisi merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya, yang ketiga, perkembangan sosio-emosional. Ciri khas dari fase ini ialah meningkatnya intensitas hubungan anak dengan teman-teman sebayanya, serta ketergantungan anak terhadap keluarga menjadi berkurang. Pada fase ini, hubungan atau kontak sosial lebih baik dari sebelumnya, sehingga anak lebih senang bermain dan berbicara dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya, yang keempat, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu alat untuk berkomunikasi dalam suatu interaksi sosial. Perkembangan bahasa anak akan berkembang dari awal masa sekolah dasar dan mencapai kesempurnaan pada akhir masa remaja. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak SD ialah faktor lingkungan. Anak SD telah banyak belajar dari orang di sekitar lingkungannya, khususnya lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terdekat anak. Oleh karena itu, hendaknya orang tua dan masyarakat menggunakan istilah bahasa yang lebih selektif dan lebih baik. Yang terakhir, perkembangan moral keagamaan. Lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga menjadi pusat dari pelajaran perkembangan moral bagi anak. Konsep perkembangan moral menjelaskan bahwa norma dan nilai yang ada di lingkungan sosial siswa akan mempengaruhi diri siswa untuk memiliki moral yang lebih baik atau buruk. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas perkembangan anak SD. Tugas perkembangan menurut Robert J. Harvey-Hurst adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Kegagalan akan menimbulkan kekecewaan bagi individu, penolakan oleh masyarakat, dan kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. Harvey-Hurst menjabarkan 8 tugas perkembangan anak pada periode usia 6-12 tahun.
8 tugas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Tugas perkembangan pada masa anak adalah yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. Yang kedua, perkembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, belajar berkawan dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang kelima, belajar menguasai keterampilan intelektual seperti membaca, menulis, berhitung, dan lainnya. Yang keenam, pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. Dan yang kedelapan, pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Baiklah, itu dia tadi materi tentang tugas perkembangan di tingkat SD. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya friends. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.